Dijelaskan bahwa orang-orang yang menjihad istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini dijelaskan tentang kafarat jihar bagi suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya dengan memerdekakan budaknya. Ini dipahami dari ungkapan ayat, maka merdekakanlah seorang budak. Mengingat lafal raqabah yang artinya yaitu budak merupakan lafal mutlak, maka perintah untuk membebaskan budak sebagai kafarat jihar tersebut meliputi pembebasan seorang budak yang mencakup segala jenis budak. Atas merupakan baik yang mukmin atau yang kafir. Pemahaman ini didukung pula pemakaian kata raqabah pada ayat di atas merupakan bentuk nakirah dalam konteks positif. Kemudian hukum lafaz mutlak. Pada prinsipnya, para ulama sepakat bahwa hukum lafaz mutlak wajib diamalkan kemutlakannya selama tidak ada dalil yang membatasi kemutlakannya. Begitu juga hukum lafaz muqayyad. Itu berlaku pada kemuqayyadan. Kemudian di sini ada macam-macam mutlak serta hukumnya. Yang pertama, lafaz yang mutlak tetap pada kemutlakannya selama tidak ada dalil yang mengqayyidkannya, membatasinya. Jadi terdapat dalil yang memberi batasan atau qayyid, maka dalil itu dapat mengalihkan kemutlakannya dan menjelaskan pengertiannya. Contohnya pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11. Pada bagian ayat yang artinya pembagian harta pusaka tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Wasiat yang dimaksud dalam ayat di atas bersifat mutlak, tidak dibatasi jumlahnya, minimal ataupun maksimalnya. Kemudian wasiat tersebut diberi batasan oleh nas hadis yang menegaskan bahwa tidak ada wasiat lebih dari sepertiga harta pusaka. Oleh sebab itu, maka wasiat dalam ayat di atas menjadi tidak mutlak lagi dan pasti diartikan dengan wasiat yang kurang dari batas sepertiga harta pusaka. Kemudian yang kedua adalah sebab dan hukumnya sama, maka pengertian lafaz mutlak dibawa kepada makna muqayyad. Contohnya pada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah dan daging babi. Lafaz darah pada ayat di atas adalah mutlak tanpa ada batasan. Dalam artian darah yang dimaksud ialah semua darah pada hewan.
Kemudian yang ketiga yaitu sebab dan hukum salah satu atau keduanya berbeda, maka lafadz yang mutlak tetap diartikan sesuai dengan kemutlakannya. Dan yang keempat, kaidah makna kata yaitu makna lahir pada kalimat singa menerkam rusa pada lehernya, maka kata singa itu bermakna hakikat yaitu binatang buas. Makna majas yaitu makna kiasan. Pada kalimat singa padang pasir menerkam musuhnya dengan pedangnya, maka kata singa itu bermakna kiasan untuk seseorang yang dikenal berani. Mustara yaitu kata yang punya lebih dari satu makna ataupun bisa dikatakan dengan ambigu. Adanya makna hakikat, majas dan mustara ini salah satu penyebab timbulnya perbedaan penafsiran. Perbedaan penafsiran dari para imam mujtahid yang membawa pada perbedaan pendapat. Yang kelima yaitu amar, perintah, dan nahi yaitu larangan. Lafaz amar ataupun perintah dapat berdampak hukum, yaitu menunjukkan wajib, menunjukkan sunnah, menunjukkan suruhan saja, menunjukkan kebolehan. Sedangkan larangan, nahi, menurut Imam Syaukani dalam Irsyadul Fuhul, beliau mengatakan larangan karena diri perbuatan seperti larangan zina, larangan wanita haid mengerjakan sholat, larangan karena suatu bagian perbuatan seperti larangan menjual anak binatang yang masih dalam perut induknya. Larangan lantaran suatu sifat yang tidak dapat lepas, seperti larangan puasa dari hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, karena sudah menjadi sifat yang melekat pada hari raya untuk makan minum, mengadakan jamuan. Larangan karena sesuatu sifat yang tidak lazim, seperti jual beli sesuatu sesudah azan sholat Jumat dikumandangkan. Yang keenam yaitu pertentangan dan kompromi antar dalil. Ta'arud yaitu pertentangan antar dalil. Kompromi. Tarjih yaitu bila ada dua dalil yang saling bertentangan, maka ditentukan dalil yang lebih kuat, rajih, dan mana yang lebih lemah ataupun disebut marjuh. Nasakh apabila tidak dapat dikompromikan atau ditarjihkan, bila diketahui mana yang datang terdahulu dan mana yang datang kemudian, maka dalil yang datang di akhir akan menasakh yang telah lalu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.